Misalnya kalau dalam usia anak-anak ya, teriak-teriak lah, terus mereka sukanya marah-marah, banting-banting. Nah itu sebenarnya salah satu perilaku stres yang anak tunjukkan gitu. Kalau itu masih usia anak-anak. Tetapi kalau pada remaja ini lebih parah lagi. Bisa ke narkoba lah, iya, bisa kemana gitu kan. Bisa menjalar kemana-mana. Dan biasanya kalau remaja ini tingkat kerusakannya lebih parah gitu. Nah, apakah kita mau sampai anak-anak kita melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa kok kita tidak berusaha secara preventif gitu di awal? Nah, tetapi kalau kita ingin mencegah hal ini semua, ya berarti kita harus mau menyiapkan waktu kita untuk hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita tidak bisa gitu menyerahkan gitu masalah anak-anak kita itu hanya ke gurunya kah, atau hanya ke ustadznya kah? Ya, sekalipun itu ustadznya gitu ya? Iya, tidak bisa. Kita di sini harus berperan gitu. Kita harus tunjukkan kepada anak bahwa kita peduli gitu terhadap hal-hal yang mereka hadapi, apalagi masalah-masalah yang mereka hadapi. Di sini bukan berarti kita harus menyelesaikan setiap masalah yang anak kita buat ya. Anak juga harus kita ajarkan gitu bagaimana caranya mereka bertanggung jawab dengan setiap masalah yang mereka hadapi. Ya siapa tahu anak di sini kan hanya ingin mencari teman diskusi. Ya, dia ingin sharing saja. Disitulah kita hadir gitu. Kita menjadi pendengar yang baik. Bukan berarti setelah anak cerita kita langsung turun tangan, membabi buta memberikan nasihat gitu kan. Tunggu dulu sampai anak selesai. Dia membicarakan setiap masalahnya. Kita lihat apakah memang anak kita membutuhkan masukan kita atau hanya sekedar sharing agar dia lega gitu. Nah kalau anak memang meminta nasihat kita, dia akan bertanya, meminta masukan dari kita. Tetapi kalau mereka tidak meminta, ya kita jangan sotoy gitu. Cukup kita tahan diri gitu, ya, untuk tidak menasihati anak kita. Nah disinilah memang kita sebagai orang tua wajib gitu selalu hadir berkomunikasi dengan anak. Jangan nunggu momen anak dapat masalah dulu gitu. Agar anak merasa berbicara dengan orang tuanya itu bukan seperti seorang bawahan ingin bertemu dengan atasan gitu. Ya masa sih ketika anak mau bicara dengan orang tuanya harus bikin janji dulu gitu kan. Saking orang tua sibuk gitu kan. Gitu. Iya. Atau enggak sampai harus WA dulu gitu orang tuanya. Ayah nanti malam jam sekian. Ada waktu nggak buat saya? Ya. Nah itu kan berarti kita tidak pernah gitu memaksa diri kita meluangkan waktu yang kita miliki buat anak-anak kita. Nah disinilah yang harus kita ubah gitu gaya-gaya seperti itu. Nah itu juga ya Pak. Jadi pada kondisinya anak-anak itu memang memerlukan kehadiran kita dalam setiap permasalahan. Pasti. Tapi kalau misalnya seperti ini Pak, ada anak yang notabene dia itu ketika bukan stres ya, lebih tepatnya kebalikan dari stres, itu manja. Jadi sedikit ada masalah cerita. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, bagaimana dengan faktor itu? Jadi sedikit ada masalah, dia kayak gini, gitu kan. Dia kayak gini, terus ada masalah, aku nggak bisa ngerjain ini. Ya, apa yang kita lakukan sebagai orang tua, Pak? Ya kita harus bisa menasihati anak. Kita harus memberikan masukan kepada anak, gitu. Bahwa anak kita ini sanggup untuk menyelesaikan masalah mereka. Jangan ketika anak-anak kita cerita seperti itu, kita seperti superhero kesiangan gitu. Oh, berarti respon kita yang salah. Respon kita yang salah gitu. Ya sebenarnya kan anak ada juga kan yang mau cerita, karena dia saking antusiasnya gitu kan, dia mengalami sebuah fenomena apa gitu, akhirnya dia ingin cari teman cerita. Yang dia cari orang tuanya itu bagus banget malahan. Nah, tetapi kalau orang tua malah dijadikan opsi terakhir bagi anak,
ini yang menjadi masalah. Jadi anak ketika menceritakan masalahnya itu dia nunggu dulu sampai menggunung gitu. Iya, udah meledak. Iya, baru dia cari orang tuanya. Ini kan orang tua bisa-bisa ini apa namanya kayak kaget gitu, kaget mereka kelimpungan gitu kan menghadapi masalah yang dia nggak sangka-sangka gitu kan, karena anak baru cerita di akhir-akhir gitu. Nah ini kan yang kita sebenarnya tidak menginginkan gitu kan hal ini terjadi gitu. Makanya sebelum masalah itu menjadi menggunung, ya kita harus hadir gitu dalam keseharian anak. Berarti bagus juga ya ketika anak punya masalah cerita, nggak punya masalah, tapi Bagus respon banget. kitanya gitu. Respon kitanya jangan sampai salah gitu. Iya, kalau salah malah dia malah manja sama kita, apa-apa mau diselesaikan sama kita. Nah akhirnya kita juga sama juga gitu, kelimpungan juga gitu kan. Iya benar. Nah di sini kan makanya kita sebagai orang tua kalau tidak mau itu terjadi, kita harus membiasakan diri gitu ya. Mulai dari saat ini kita membersamai anak-anak kita harus menjadi teman terbaik bagi mereka, menjadi orang terdekat mereka, menjadi orang yang bisa dipercaya oleh mereka. Nah di sini harus kita memang paksakan kalau memang sebelumnya kita tidak seperti itu, karena kita kan tidak mau gitu anak menjadi stres gitu. Karena kalau anak stres, apalagi stresnya sampai kecenderungannya depresi, ini taruhannya masa depan anak loh. Padahal mengganggu psikologisnya juga ya, Pak ya? Iya. Jadi punya penyakit apa gitu. Iya benar. Nah ini kan yang sangat apa ya, disayangkan gitu. Masa sih masa depan anak kita ya menjadi taruhannya gitu. Bagaimana nanti anak kita bisa bertahan hidup di masyarakat? Karena dampak yang terjadi akibat stres itu luar biasa gitu. Anak bisa menjadi penakut, tidak memiliki rasa percaya diri ya. Terus mereka juga tidak mau bertanggung jawab ketika mereka menciptakan masalah. Ya bagaimana mereka bisa kita lepas gitu di masyarakat? Malah jadi benar tuh di masyarakat. Benar. Agar itu tidak terjadi, makanya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya mengatasi sebuah masalah. Biar anak kita yang menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi bukan dengan campur tangan kita gitu. Kita di sini hanya sebagai teman tektokan. Tektokan berarti anak bercerita kita bahas gitu. Iya benar. Kayak kita parents as a coach gitu. Ya. Kan seorang coach ini nggak harus menyelesaikan masalah kliennya gitu. Ya kan? Misalnya coachnya ini mau membantu masalah yang diterima klien sampai selesai, bukan. Nah, kita hanya sebagai pendengar yang baik. Kita memberikan masukan jikalau itu diperlukan. Nah, di sinilah peran orang tua gitu. Anak harus diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Karena kalau anak kita tidak ajarkan, bagaimana anak kita bisa dewasa gitu. Masa sih anak sampai dewasa selalu di bawah ketek orang tuanya? Nah, iya tuh Pak. Ya kan? Misalnya ada kejadian, contoh yang misalnya sudah dewasa, udah menikah, ada kejadian balik ke orang tuanya. Benar, misalnya dia nggak bisa ngasih uang belanja buat istrinya, dia datengin orang tuanya, uang dapur kurang. Nah, masa sih orang tua mau menghadapi itu sampai hari tua? Benar. Nah, ini kan nggak ada gitu orang tua manapun gitu menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu orang tua harus mau mempersiapkan anak-anaknya dalam menghadapi rasa stresnya. Berarti seperti itu sangat jelas. Jadi mau tidak mau orang tua. Jadi bukan cara menghadapi anak stres itu bukan lagi urusan sekolah, urusan ustadznya, tapi
mau tidak mau peran orang tua di situ yang paling penting. Benar. Jadi jangan kita dikit-dikit psikolog, dikit-dikit psikiater, ya kan? Ya kasihan dong anak-anak kita. Padahal sebenarnya kalau kita mau sedikit aja meluangkan waktu kita, ya insya Allah gitu. Masalah sebelum menggunung itu bisa terselesaikan, terurai masalahnya. Oke, baik, seperti itu pemirsa di rumah. Jadi jangan lupa kalau misalnya anak stres bukan salah siapa-siapa tapi salah orang tuanya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Gabriel selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.